Selain dari kalangan pendakwa, sejumlah artis dan selebritis juga dipastikan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Ada nama Raffi Ahmad, Giring Mahesa, dan juga musisi Yovie Widianto, serta pendakwa Haikal Hasan dan Gus Miftah. Apa tugas mereka ke depan dan akan ditempatkan di posisi apa? Atau ini mengindikasikan dunia ekonomi kreatif diisi orang-orang yang memang memiliki kompetensi? Telah hadir bersama kami anggota DPR RI yang membidangi seni dan budaya, Nuroji. Selamat malam Bang Nuroji. Alah, Bang Nuroji, bagaimana pandangan Abang terkait dengan hadirnya selebritas yang dipanggil ke Kertanegara oleh Prabowo Subianto? ya kabar menyenangkan. Jadi mudah-mudahan di pemerintahan diisi oleh kalangan muda, terutama ya. Tadi saya dengar artis ya, kalangan selebritis. Kita perlu memang di pemerintahan harus ada orang-orang yang profesional di bidangnya ya, terutama dalam industri kreatif ya, ekonomi kreatif. Kebetulan saya di Komisi 10 membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif salah satunya. Di kalangan selebritas yang memang bergerak di bidang seni dan budaya bagus juga ya, kalau ditempatkan dalam eksekutif. Diharapkan kebijakannya benar-benar mengena dan bisa sesuai yang diharapkan oleh dunia ekonomi kreatif atau seni dan budaya. Bang Nuroji, ini kan Prabowo Subianto menyatakan bahwa dalam pembentukan kabinetnya mengutamakan kabinet yang zaken, mengakomodir dari partai, kemudian kalangan profesional, kemudian ada juga loyalis dan juga dari tim sukses. Nah, kalau artis-artis atau selebritis yang datang ini sebenarnya masuk di kalangan apa sih? Ya profesional tadi masuknya ya. Kalau dia seorang musisi atau seorang artis ya mewakili seni, tapi ya kebudayaan itu ekonomi kreatif itu bukan hanya seni tapi juga kebudayaan secara keseluruhan. Jadi kesenian itu salah satu bagian aja dari unsur budaya ya. Diharapkan yang nanti memegang kementerian ini juga harus mengerti aspek-aspek budaya lainnya, unsur-unsur budaya lainnya, misalkan tentang adat istiadat, kemudian cagar budaya, situs, ritus, dan lain-lain, bahasa termasuk juga ya. Jadi tidak hanya kesenian, karena kesenian hanya sebagian daripada unsur-unsur budaya. Saya kira itu. Berarti memang menurut Bang Nuroji ini merupakan bagian dari kalangan profesional yang diakomodir oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi memang ada pendapat dari masyarakat, ini viral bahwa masyarakat cukup skeptis begitu. Apakah ini merupakan loyalis begitu? Atau sebenarnya lebih condong ke profesional itu ya? Menurut Bang Nuroji seperti apa tanggapan dari masyarakat? Ya kita kan sekarang lagi membangkitkan ekonomi kreatif ya. Mungkin nanti sebagian artis yang masuk ke kabinet ini ya diharapkan Pak Prabowo bisa mendorong tadi pengembangan industri kreatif kita. Nah, masalahnya ada di mana, di kebudayaan atau di ekrabnya. Karena kalau kebudayaan lebih jauh lagi aspek-aspeknya. Jadi tidak hanya kesenian ya. Karena saya lihat juga yang ada di Senayan tidak semua artis memahami aspek-aspek kebudayaan secara menyeluruh gitu. Jadi budayawan dengan seniman itu ya sedikit beda gitu. Budayawan mungkin lebih banyak menguasai beberapa unsur budaya lainnya. Kalau artis misalkan musik atau penyanyi ya dia terbatas pada kesenian musik ya, atau film, bintang film belum tentu juga bisa bicara soal budaya, adat istiadat dan lain-lain. Saya kira begitu. Saya nggak tahu penempatan ini ada di mana, di kebudayaan atau di ekonomi kreatif. Saya tidak tahu. Tapi sejauh mana kira-kira Bang Nuroji melihat ada dampak signifikan yang akan ditimbulkan dari bergabungnya selebritas ini ke dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Ya, diharapkan tadi dampaknya bisa kebijakan yang dilahirkan itu tepat sesuai dengan perkembangan atau tuntutan dunia, katakan tadi ekrab ya, atau pengembangan budaya. Kita kan sekarang sudah punya undang-undang tentang pemajuan kebudayaan.
misalkan beliau atau siapapun yang ditaruh di Kementerian Kebudayaan nanti diharapkan bisa menjadi satu pimpinan lembaga yang bisa merumuskan kebijakan tentang kebudayaan, bagaimana misalkan ketahanan budaya, strategi kebudayaan kita supaya ekonomi juga digerakkan oleh kebudayaan, karena kita paradigmanya juga harus berubah bahwa kebudayaan itu bukan lagi hanya sebagai kos selama ini ya, merawat museum atau merawat situs-situs, tetapi kebudayaan harus jadi investasi di dalam dunia pariwisata, misalkan bisa menghasilkan devisa dan masukan negara, itu yang diharapkan. Nah, perlu orang yang tepat untuk bisa mengelola Kementerian Kebudayaan, dan juga tadi Kementerian Ekraf atau pariwisata juga memerlukan pemimpin yang punya pandangan bahwa pariwisata itu salah satu sumber pemasukan devisa, dan ekraf itu sangat tergantung juga dengan kebudayaan. Jadi kalau nanti kebudayaan sendiri, ekraf dan pariwisata sendiri itu harus punya hubungan yang baik, sehingga pengembangan ekonomi kreatif itu berbasis budaya bisa menjadi kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Jadi tadi Bang Nuroji menyebut bahwa diperlukan orang yang tepat untuk mengisi jabatan dan diharapkan ini bisa berdampak begitu terhadap pengembangan seni dan budaya di Indonesia. Apakah nama-nama yang datang ke kabinet seperti misalnya Raffi Ahmad dan juga Yovie Widianto ini menurut Bang Nuroji sosok yang tepat dilihat dari rekam jejaknya? Saya tidak banyak mengenal ya sosok ya, kecuali ya di televisi ya, tapi saya nggak tahu kemampuan dan tadi kapasitasnya, saya tidak bisa mengukur ya. Ya mudah-mudahan saja, saya berharap pilihan Pak Prabowo tepat, itu aja. Saya tidak bisa mengatakan ini kurang tepat atau kurang mampu. Kembali ke hak prerogatif Presiden ya untuk memilih kabinetnya. Iya. Bang Nuroji, ini kedepannya sebenarnya apa sih tantangan di bidang seni dan budaya di Indonesia yang masih harus dikembangkan atau dilanjutkan di kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Ya, kalau saya selama ini memandang budaya itu tadi sebagai prestasi ekonomi masa depan, dan juga ketahanan budaya diperlukan untuk jati diri bangsa. Jadi kita nggak mau nanti pada tahun-tahun mendatang budaya Nusantara atau budaya Indonesia ini hilang, punah dengan datangnya globalisasi ya. Jadi perlu pengelolaan atau kementerian khusus gitu yang bisa lebih fokus ya, bukan hanya menangani museum dan peninggalan-peninggalan sejarah, tetapi bagaimana budaya Indonesia itu berkembang dan menjadi maju di mata dunia ya, seperti misalkan Korea bisa menciptakan strategi kebudayaannya mendunia dengan K-pop-nya, itu satu perencanaan yang jangka panjang saya rasa. Dan kita sudah punya undang-undang pemajuan kebudayaan yang kira-kira nanti ke depan bagaimana merumuskan strategi pemajuan kebudayaan itu supaya kita punya ketahanan budaya dan juga bisa menjadikan budaya sebagai sumber ekonomi atau pengembangan ekonomi masyarakat, kira-kira gitu. Oke, ini terkait juga dengan pembentukan kabinet, ada penambahan nomenklatur kementerian, ada beberapa kementerian yang juga akan dipisah, pendidikan dan kebudayaan. Ini kalau dari Bang Nuroji seperti apa bentuk yang ideal dari kementerian terkait dengan pendidikan, kebudayaan ini harusnya dipisah atau tetap jadi satu kementerian atau seperti apa? Ya, menurut saya dulu kan pernah dicoba juga dipisah budayaan dengan pariwisata. Sementara pendidikan juga memerlukan kebudayaan sebagai sumber atau nilai-nilai untuk membentuk karakter anak didik. Jadi kalau dia pisah sendiri, dia bisa menjadi kementerian yang berkontribusi kepada pendidikan ya, dengan memasukkan atau menginternalisasikan nilai-nilai budaya kepada pendidikan ya, untuk membentuk karakter siswa. Dan kalau masuk ke pariwisata, dia bisa menjadi investasi produk budaya atau industri kebudayaan atau industri budaya lah yang tadi masuk ke dalam ekonomi kreatif. Jadi
tepatnya memang menurut saya dipisah biar dia bisa leluasa dimanfaatkan ya dalam tanda kutip oleh pendidikan ya, menopang pendidikan itu sangat penting. Tanpa budayaan mungkin pendidikan kita, anak-anak didik kita akan tidak punya karakter yang baik gitu. Karena itu juga perlu internalisasi nilai-nilai budaya di dalam pendidikan kita, kurikulum kita. Kemudian pemanfaatan oleh pariwisata tadi melalui ekonomi kreatif. Saya rasa itu dua sisi yang sangat penting untuk memanfaatkan atau mengakses budayaan kita yang sangat kaya tadi ya. Saya rasa perlu memang dipisah dari dua kementerian tadi. Jadi penting juga tadi ada yang bisa digarisbawahi, yang menarik adalah internalisasi nilai budaya dalam kurikulum pendidikan anak Ya. saat ini. Sejauh ini apakah sudah ada pesan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengarah ke arah sana? Bang Nuroji. Beliau sangat concern dengan kembangan pendidikan, jadi mulai dari kecerdasan sampai dengan karakter ya, karena nanti di tahun 2045 kita harapkan anak yang sekarang ini baru lahir atau usia 0 ya, pada usia 20 tahun mendatang, dia menjadi cerdas dan punya karakter. Jadi cerdas menguasai teknologi tetapi juga punya karakter Indonesia atau karakter yang kita bangun berdasarkan budaya kita. Karena itu sangat penting. Pak Prabowo juga pasti mengarah ke sana, ingin rakyat atau bangsanya pada tahun Indonesia emas, bangsa yang punya kecerdasan dan punya juga karakter baik gitu. Tanpa karakter baik saya rasa akan gagal juga bangsa ini. Oke. Memang itu adalah langkah yang penting, tapi kemudian selanjutnya di bidang ekonomi kreatif sendiri, Bang Nuroji baru terpilih kembali menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Ya. Menurut Bang Nuroji, apa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan peningkatan ekonomi kreatif bangsa? Ekonomi kreatif kita ini ditopang sebagian besar oleh UKM ya, UKM segala bidang ya, dari mulai makanan sampai dengan fashion sampai dengan, sedangkan industri lainnya film, nasional, musik dan pertunjukan itu tentu saja usaha-usaha besar atau menengah ya, tapi ada 50 juta lebih UKM ini bergerak dalam industri kreatif ya, industri kreatif rumah tangga misalkan, kria ya, makanan, minuman itu sangat menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, artinya ekonomi kreatif harus juga memperhatikan kemajuan UMKM kita. Jadi bukan hanya film atau pertunjukan atau musik, tapi itu penting juga dimajukan, tetapi jangan lupa ditopang yang 50 juta ini, terutama dalam hal bagaimana mengelola usaha dan juga permodalan tentu saja. Dan regulasi yang perlu diatur lebih memudahkan bagi dunia usaha kecil dan menengah, kira-kira begitu. Sejauh ini seperti apa Bang Nuroji langkah DPR untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak terhadap iklim ekonomi kreatif? Kalau DPR selalu menyuarakan UMKM ini dan juga tidak mengabaikan juga yang usaha-usaha besar misalkan seperti perfilman, dan saya sangat mendukung industri perfilman Indonesia itu dibangun kembali karena pernah berjaya ya dulu. Jadi saya sangat mendukung misalkan nanti dalam era Pak Prabowo industri film ini juga dibangun lebih besar lagi, pengaturannya, regulasinya dan nilai produknya, kualitasnya lah. Jadi supaya kembali bangkit. Dulu sempat ya Indonesia bangga dengan film-film tradisionalnya, film-film legendanya dan lain-lain. Seperti di India kan industri film itu menjadi industri semacam industri perkampungan. Setiap kampung tuh ada satu studio yang bisa memproduksi penari-penarinya, kemudian aktor-aktornya dan lain-lain. Jadi Indonesia belum, jadi harus melangkah seperti India lah. Kalau menurut saya, kalau Hollywood mungkin terlalu jauh, tapi karakter kita ini mungkin lebih banyak kepada
mesti ikuti India, industri filmnya ya, berbasis kepada budaya masyarakat sendiri. Kita kaya dengan cerita rakyat dan lain-lain. Itu bisa jadi industri yang bagus buat film kita. Demikian. Ya. Sebenarnya seperti apa sih Bang Nuroji cara untuk mengemas sedemikian rupa peninggalan warisan budaya Indonesia dan kemudian berbagai museum begitu dikemas agar semenarik mungkin agar masyarakat ini merasa pergi ke museum begitu atau pergi melihat situs budaya Indonesia ini menjadi alternatif liburan yang menarik begitu untuk dikunjungi? Iya, museum itu memang kalau orang ke museum pikirnya melihat barang mati dan barang sejarah, tapi bagi ya orang yang mencintai sejarah itu sangat menikmati museum. Artinya dengan kemajuan teknologi sekarang bisa saja misalkan suatu museum itu dilengkapi dengan pertunjukan digital seperti misalkan kalau di Borobudur itu ada museum Gunung Merapi ya, waktu meletus gitu. Atau nanti di tempat lain juga bisa dilakukan pertunjukan, jadi tidak hanya melihat barang mati, tapi ada atraksi di situ. Ya, misalkan kayak tadi dilakukan bukan cerita oleh siapa namanya guide, tapi dengan pertunjukan di museum itu. Kayak saya kemana itu ke Lebak tempo hari dengan menonton film di dalam museum itu sendiri, Museum Tan Malaka kalau nggak salah ya. Kita bisa lihat bagaimana cerita masa lalu melalui pertunjukan filmnya. Jadi museum dilengkapi dengan pertunjukan digital atau cerita. Tale story-nya harus dimodernkan lah. Bukan hanya oleh si sang guide gitu, karena kan kita hanya dengar keterangan apa namanya itu guide ya, baiknya dibikin satu dokumentasi atau film gitu. Ini sangat menarik ya untuk dibahas, tapi bagaimana kedepannya kemudian harapan dari Bang Nuroji terkait dengan penunjukan sejumlah selebritis yang masuk ke dalam kabinet dan tentunya ini akan mengarah ke Kementerian Seni dan Budaya. Harapan dari Bang Nuroji ini seperti apa agar mereka bisa tetap melestarikan situs-situs dan juga warisan budaya Indonesia? Ya, diharapkan kementerian nanti yang mengelola kebudayaan dan ekonomi kreatif atau pariwisata itu kan kalau saat lalu Komisi 10 dan saya berada di situ bisa bekerja sama dan sinergi dengan teman-teman di legislatif ya untuk bisa sama-sama mengembangkan, karena kami juga di legislatif banyak yang paham tentang pengembangan ekonomi kreatif ya, banyak yang juga menjadi legislatif ya, anggota-anggota maksud saya selebritas kayak Kang Dede Yusuf, ada Teh Desi dan siapa lagi tuh jago-jago ya di legislatif itu ya. Jadi bisa sinergi lah pemerintah dengan DPR nanti untuk bisa menyusun program atau sama-sama memajukan kebudayaan dan ekonomi kreatif. Kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi selain nama-namanya yang masuk ke dalam kabinet, yang penting juga adalah sinergi antara pemerintah dengan DPR untuk memajukan kesenian dan juga kebudayaan serta ekonomi kreatif di Indonesia. Terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini, anggota DPR RI terpilih periode 2024 hingga 2029 Nuroji. Selamat beristirahat, Bang Nuroji.